Hai semuanya, ini Edo. Kali ini kita mau ngomongin hal wajib nggak wajib, tapi ngebantu banget waktu proses syuting. Sebuah field monitor. Kenapa? Coba kita langsung bahas ya. Coba kita mulai dari field monitor itu sendiri dulu. Itu tuh sebenarnya apa dan buat apa sih? Mungkin fungsinya ketebak dari namanya ya, soalnya sebenarnya cukup simpel. Buat jadi eksternal monitor sebuah kamera waktu lagi nge-shoot. Biasanya dengan ukuran yang lebih besar dan kualitasnya lebih bagus secara overall daripada LCD di kamera. Jadi komposisi, fokus, dan lain-lain semua akan kelihatan lebih jelas lewat sebuah field monitor. Umumnya ukurannya itu ada di antara 5 inch atau 7 inch. Kalau lebih gede kayaknya kayak buat TV kemana-mana ntar. Ada fitur-fitur tambahan lain dibandingin sama LCD kamera, tapi biasanya itu akan lebih tergantung sama field monitor yang dipakai itu sendiri. Emang butuh? Gini, sebenarnya nggak akan mempengaruhi hasil rekaman dari kamera itu sendiri. Tapi apakah itu ngebantu saat proses syuting? Ya, sangat ngebantu. Kapan? Di setiap shoot, baik waktu nge-shoot sendiri maupun lagi rame-rame. Nggak cuma buat kamera yang nggak ada flippy screen-nya loh ya. Momen yang nggak perlu yang ada di pikiranku, paling cuma kalau lagi mau setup seringkas mungkin aja. Biar ringan aja gitu. Selain itu, kayaknya saya enakan pakai ya. At least kalau aku sendiri pribadi, akan selalu pakai waktu memungkinkan. Sampai sini berarti kita tahu, barang ini tuh nggak mempengaruhi hasil, tapi membuat proses syuting jadi lebih gampang dan nyaman. Yang bisa diperdebatkan membantu kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebuah field monitor itu beda-beda sih pastinya ya, tapi biasanya dia akan bisa dikasih power dengan kabel power adaptornya dia sendiri, pastinya Sony L battery atau yang namanya biasa NPF battery atau Canon LPE6 battery. Kira-kira begitu sekilas info tentang field monitor. Biar lebih jelas, hari ini kita bakal bahas field monitor dari Fieldworth yang namanya Fieldworth F6 Plus. Sebuah field monitor dari brand Fieldworth yang fungsi-fungsinya kayak yang kita bahas barusan. Coba kita bahas kelebihan dan kekurangannya berdasarkan pengalaman aku sendiri tentunya ya, bukan tetangga. Kelebihan Fieldworth F6 Plus, size-nya 5,5 inch, lebih besar dari monitor-monitor lain yang umumnya 5 inch, ringan, light and slim design, cuman 235 gram, cukup jelas ya. Fitur-fitur tambahan kayak pengoperasiannya bisa touchscreen, focus speaking yang ada warna-warna ini, fungsinya buat cek apa yang in focus, zebra, waveform, dan false color buat ngebantu ngecek exposure udah pas atau belum pas proses syuting. Dan ini salah satu favorit aku juga, 3D LUT, biar ngemonitor hasilnya nggak hitam putih doang gitu. Di kamera juga sebenarnya bisa ngasih lihat, abis dikasih lihat kira-kira gimana, tapi cuma LUT bawaan aja. Di case ini, kalau aku sendiri berarti cuma bisa pakai LUT dari Sony. Kalau workflow kita pakai custom setting dan custom LUT agak sulit ya. Di monitor ini kita bisa taruh custom LUT kita sendiri via SD card. Jadi bisa kelihatan gambaran at least kira-kira hasilnya gimana. Mungkin kalian sendiri bisa ngebayangin hasil akhirnya gimana cuman dengan lihat gambar LCD di kamera itu. Tapi kalau kalian lagi shoot untuk klien misalnya, apa kalian bisa ngebayangin hasil akhirnya seperti kalian? Kalau udah ini, at least mereka bisa lihat gambaran hasilnya. Hasilnya bakal kayak editan final? Ya enggak, tapi at least mereka nggak akan cuma ngeliat hitam putih doang. HDMI out. Jadi dia nggak mesti jadi endpoint. Sinyal yang didapat dari HDMI ini bisa disambungin lagi entah ke monitor lain atau wireless transmitter atau apapun yang menerima HDMI in. Harga. Waktu pembuatan video ini, monitor ini harganya kurang lebih ada di sekitar 2,5 juta. Untuk harganya, kualitas gambar dan fitur-fitur yang ditawarkan oke banget. Kekurangan Fieldworth F6 Plus. Brightness-nya ada di 500 nits. Sangat cukup sebenarnya untuk penggunaan indoor. Tapi hati-hati kalau mostly mau dipakai untuk penggunaan outdoor. Karena matahari itu musuh alami dari semua monitor. Gak ada carrying case. Solusi. Aku sendiri pakai hard case buat mouse sebenarnya ini, tapi yang ukurannya lumayan besar, cukup buat simpan monitor, kabel pendek, dan monitor mountnya. Udah, kayaknya itu aja. Kesimpulan, jadi kapan harus beli? Jelas pas sudah ada budgetnya, dan bisa coba sewa dulu aja kalau sebenarnya belum yakin nama kegunaan field monitor tuh apa sih. Wajib? Enggak, tapi sangat membantu di proses syuting. Mending 5 atau 7 inch. Banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya, sesuai aja sama kebutuhan. Tapi kalau emang perlu tips, kalau banyak ditaruh di gimbal, apalagi gimbal kecil, banyak gerak-gerak dan lain-lain, sebenarnya enak 5 inch karena nggak terlalu besar dan berat dibandingkan yang 7 inch. Dan lebih irit juga, jadi baterai lebih bertahan lama. Tapi kalau produksi lebih santai, dalam artian kamera banyak still dan lain-lain, 7 inch lebih enak karena lebih gede. Intinya selama ukuran bukan halangan, monitor yang 7 inch bakal lebih nyaman dipakai sih. Rangkuman, jadi apa yang paling penting dipastiin waktu nyari sebuah monitor? Kualitas dan brightness layar, fitur-fitur pendukung yang ditawarkan sama monitor, yang sesuai dengan kebutuhan. Karena gini sebenarnya, kalau nyari yang bisa ada semua fiturnya, beli aja monitor ini. Misalnya, dijamin top, marka top, semua fitur ada, kualitas bagus, dan lain-lain. Kalau ada budgetnya, nggak masalah. Tapi apa emang kita bakal pakai semua fiturnya? Atau mending beli yang agak budget dan kesampingan budgetnya untuk kebutuhan lain kayak wireless mic atau kebutuhan lain? Karena misalkan, kalau monitor itu terang banget, sebagai contoh ini 500 nits. Dan kalau kalian pakai monitor yang 2200 nits, otomatis dia akan lebih memerlukan tenaga karena layarnya sendiri lebih terang banget kan. Berarti baterai akan lebih boros. Jadi dicari aja fitur-fitur yang memang sesuai kebutuhan. Dan setelah dapat monitor yang memenuhi kebutuhan, dan sesuai budget, dan yang paling penting it should works. Mau fitur sebanyak apapun dan gimana pun, harga sebagus apapun, yang paling penting sebenarnya dia akan bisa membantu kita. Kalau agak funky dan suka error tiba-tiba, itu jadinya bukan yang ngebantu, malah bikin shoot jadi tegang ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, see you on the next video.